Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek 2 kelompok kami mengenai parsing sintaks bahasa Bali. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Francisca Kristina Sioda Silva NIM 1, yang kedua IGD Martayasa NIM 14, yang ketiga Alim Ikegami NIM 46, yang keempat Valeri Lauren NIM 63, dan Catur Ragil Putrananda NIM 92. Next. Pembahasan dari proyek 2 kami itu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, bab 2 manual aplikasi, ada fitur sistem dan UI. Bab 3 desain aplikasi, ada konteks free diagram, mockup, flowchart, source code, dan hasil. Bab 4 penutup, kesimpulan, dan saran. Untuk yang pertama, bab 1 ada latar belakang. Bahasa merupakan kalimat yang memiliki struktur dan digunakan untuk berkomunikasi. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata yang strukturnya disusun dengan benar. Parsing adalah suatu cara memecah suatu rangkaian input atau kalimat yang akan menghasilkan suatu pohon uraian atau parse tree. Kegunaan parsing sangat banyak, misalnya untuk menjawab pertanyaan pada Google. Parsing juga berguna untuk mempersingkat sebuah kalimat dengan kata-kata yang berlebihan. Namun parsing juga terkadang kurang efektif untuk kalimat yang panjang. Berikutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui pola kalimat dalam bahasa Bali. Yang kedua, mengetahui akurasi CFG bahasa Bali yang diparsing menggunakan algoritma CK. Yang ketiga, ada manfaat. Diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai pola kalimat bahasa Bali dan akurasi CFG bahasa Bali yang diparsing menggunakan algoritma CK. Selain itu, laporan ini juga ditulis untuk memenuhi tugas teori bahasa dan otomata. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini bab 2 pada fitur sistem. Yang pertama, memvalidasi kalimat bahasa Bali dengan menggunakan algoritma CK. Kemudian, yang kedua adalah menampilkan tree hasil parsing kalimat dengan algoritma CK. Kemudian pada user interface, di sini pada aplikasi yang pertama adalah terdapat judul daripada aplikasi, kemudian terdapat text field untuk menginputkan kalimat bahasa Bali, kemudian terdapat button untuk mengecek validasi dari kalimat yang diinput. Kemudian jika kita user menginputkan kalimat yang valid, maka akan dicetak the sentence is valid Balinese sentence. Kemudian jika tidak valid, maka akan dicetak the sentence is not a valid Balinese sentence. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valeri. Seperti yang kita lihat pada bab 2 tadi, mockup sistemnya sama seperti yang barusan dipresentasikan oleh Marta. Kemudian untuk flowchart sistemnya bisa kita lihat dimulai dari start, kemudian prepare CFG-nya, lalu kita user akan menginput kalimat bahasa Bali, lalu akan dilakukan proses parsing, kemudian akan diuji apakah kalimatnya valid atau enggak. Kalau kalimatnya valid, maka akan muncul tampilan kalimat valid dan akan ditampilkan juga parse tree-nya. Namun jika kalimatnya tidak valid, maka akan ditampilkan kalimat tidak valid. Lalu selesai. Kemudian untuk source code dan hasilnya akan dilanjutkan oleh Alim. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kita bangun dengan menggunakan React.js pada front-end-nya dan menggunakan framework Flask yang berdasar bahasa Python sebagai back-end-nya. Nah, untuk front-end-nya sendiri di sini sangat sederhana, jadi hanya ada 2 buah komponen, yaitu title-nya dan search bar-nya. Jadi pada front-end-nya ini sendiri, ketika tombol validasi yang sudah ditampilkan pada UI tadi ditekan, maka di sini kita akan melakukan request AJAX ke backend untuk mengirimkan kalimat yang telah diinputkan dalam bentuk JSON. Nah, setelahnya kita akan menampilkan apakah kalimatnya itu valid atau tidak. Untuk kasus kalimat yang valid, di sini kita akan menampilkan juga tree yang diperoleh dari backend. Nah, untuk backend-nya sendiri di sini kita menggunakan arsitekturnya itu model, service, dan controller.
Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai source code-nya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai CFG bahasa Bali yang kami gunakan pada aplikasi ini. Jadi untuk CFG-nya sendiri di sini aplikasi ini hanya dapat menerima CFG yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form. Jadi di sini rules-nya itu sudah dinormalisasi sehingga maksimum hanya memiliki 2 buah non-terminal atau non-terminal di sisi kanannya dan 1 buah terminal atau 1 buah terminal di sisi kanannya. Nah, untuk pola kalimat yang dapat dikenali oleh CFG ini terdapat 7 pola utama yang terdiri atas penyusun kalimat yang berupa subjek, objek, keterangan, pelengkap, dan predikat. Nah, untuk pola kalimat yang dapat dikenali itu ada 7, yaitu subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat pelengkap, dan subjek predikat objek pelengkap keterangan. Nah, untuk frasa yang digunakan pada CFG ini ada 2 yang akan kita gunakan untuk melakukan rekursi, karena di sini untuk normal form hanya boleh terdapat 2 non-terminal. Itu yang pertama frasa nominal untuk subjek dan untuk komponen subjek dan objek, dan frasa verbal untuk komponen predikat. Nah, untuk detail dari setiap rules-nya itu dapat dilihat pada laporan yang telah kami sertakan beserta dengan video ini. Untuk kelas katanya sendiri, di sini kelas kata yang kami gunakan itu terdapat sesuai dengan kelas kata yang telah diperoleh dari referensi yang tercantum di OASE. Jadi yang pertama ada kata benda, kemudian ada kata kerja, di sini ada penanda kata kerja, kemudian ada keterangan, ada perangkai, ada penjelas, ada kata sifat, kata bilangan, dan satu lagi ada kata ganti. Seharusnya ada kata ganti. Sudah. Dan kata ganti. Baik, untuk CFG-nya itu mungkin demikian saja. Kita lanjutkan dengan source code dari aplikasinya. Jadi pada aplikasi ini request dari frontend itu akan diterima oleh controllernya. Yang mana controller di sini fungsinya akan memanggil service yang sesuai berdasarkan endpoint yang diakses. Yang mana aplikasi ini hanya punya satu endpoint, yaitu parse. Setelah menerima JSON-nya akan diparse, kemudian atribut sentence-nya itu akan kita kirimkan pada service get parsing result untuk melakukan parsing. Nah, di sini hasil parsingnya itu nanti akan kita kembalikan dalam bentuk JSON, yang mana ketika parsingnya sukses, akan dikembalikan juga tree dari hasil parsingnya. Nah, untuk service-nya sendiri, kita di sini cuma ada satu service, yaitu service-nya get parsing result. Nah, ketika sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, service ini akan menerima kalimat bahasa Bali yang akan diparsing, dan kalimat tersebut akan di pre-processing terlebih dahulu dengan mengubah seluruh karakternya menjadi lowercase. Setelahnya kita akan membuat objek CFG dan parsernya, yaitu menggunakan algoritma CEK. Nah, setelah membuat kedua objek tersebut, kita akan melakukan parsing dengan memanggil metode parse pada objek parsingnya. Jika hasilnya true atau kalimat tersebut valid, maka akan dikembalikan nilai booleannya beserta tree hasil parsingnya. Sedangkan jika tidak, hanya akan dikembalikan nilai booleannya, yaitu false dan none. Nah, di sini untuk modelnya sendiri terdapat 3 kelas yang akan kita gunakan untuk melakukan parsing. Yaitu kelas pertama adalah kelas context free grammar, yang mana kelas ini hanya punya satu buah atribut, yaitu atribut rules, yang akan menyimpan seluruh rules dari CFG yang kita gunakan. Nah, selain itu di sini kelas ini punya satu buah metode, yaitu metode getRules, yang akan kita gunakan untuk mengambil rules dari CFG yang digunakan, yaitu yang mana rules dari CFG ini kita simpan dalam bentuk database-nya itu .txt. Setelah kita membaca seluruh rules-nya, maka kita akan simpan di atribut rules tadi. Nah, mungkin sebelum kita ke kelas CEK, kita akan ke kelas production terlebih dahulu. Nah, di sini kelas production ini kita akan gunakan untuk mewakili setiap individu
rules yang ada pada CFG ini. Alasan digunakannya kelas ini adalah karena nantinya kita perlu melakukan tracing secara rekursif pada tabel parsing yang dihasilkan. Untuk dapat melakukan itu, kita harus dapat menyimpan seluruh rules tersebut, setiap rulesnya secara keseluruhan. Jadi untuk kelas production ini dia punya 3 atribut, yaitu atribut non-terminal, yaitu dia mewakili non-terminal pada sisi kiri tanda panah, dan 2 buah terminal, yaitu 2 buah unsur dari suatu rules CFG dalam bentuk normal form yang ada pada sisi kanan. Yang mana di sini atribut terminal 2 ini bersifat opsional karena pada Chomsky normal form itu ada satu jenis rules yang hanya menghasilkan 1 buah komponen terminal di sisi kanan tanda panahnya. Kemudian di sini ada 1 buah kelas lagi, yaitu kelas CEK yang kita gunakan untuk melakukan parsing. Nah, untuk kelas CEK di sini kita memiliki beberapa atribut, yaitu atribut pertama adalah CFG-nya yang akan kita inject dari konstruktornya. Yang mana yang di sini akan menyimpan atribut rules dari objek CFG-nya. Setelah itu di sini kita akan menyimpan juga kalimat yang akan diparsing dengan mentokenize-nya melalui metode split. Nah, di sini kita juga menginisialisasi atribut yang akan digunakan untuk menyimpan pre-hasil parsing beserta panjang dari kalimat tersebut, yang mana panjang ini mewakili jumlah kata pada kalimat tersebut. Nah, selain itu di sini ada atribut table. Atribut table ini kita gunakan untuk menyimpan table parsing yang akan kita gunakan untuk dalam proses parsing nantinya. Nah, setelah itu di sini juga ada metode check word in rules. Jadi di sini metodenya akan menerima 2 buah atribut data, yaitu yang pertama adalah kata pada kalimat tersebut beserta 1 buah terminal. Yang mana terminal ini mewakili 1 kata. Nah, jika kata yang dipas ke metode ini sama dengan terminal yang dipas ke metode ini, maka artinya kata tersebut terdapat pada rules CFG yang kita gunakan, sehingga kembalikan nilai true jika ditemukan dan kembalikan nilai false jika tidak ditemukan. Nah, jadi untuk metode terakhir di sini adalah untuk metode parse di sini adalah metode yang akan kita gunakan untuk melakukan parsing. Jadi secara singkat, proses parsing ini dilakukan dalam dua langkah utama, yaitu langkah pertama untuk memenuhi baris pertama dari tabelnya, yang mana baris pertama ini hanya memodulikan setiap kata secara individu. Jadi hanya memodulikan 1 kata pada setiap iterasinya. Nah, jadi pada baris pertama ini kita akan menyimpan non-terminal yang menghasilkan masing-masing kata pada kalimat tersebut. Nah, setiap non-terminal itu kita simpan pada baris di index ke 0, yaitu baris pertama. Nah, di sini kita memanfaatkan metode check word in rules pada setiap iterasinya untuk menentukan apakah sebuah kata terdapat sebagai sebuah terminal di rules yang digunakan. Kemudian tahap kedua ini adalah untuk mengonstruksi baris lain baris pertama pada tabel parsing, yang mana baris lain baris pertama ini memodulikan lebih dari 1 kata yang dapat berupa 2, 3, 4, atau 5, atau seterusnya. Jadi pada setiap iterasi ini tadi kita telah memperoleh non-terminal yang menghasilkan setiap terminal atau kata pada kalimatnya. Nah, di sini kita akan mencari non-terminal yang menghasilkan 2 non-terminal lain, yang mana 2 non-terminal tersebut adalah setiap non-terminal yang menghasilkan terminal tadi. Jadi di sini kita bisa menyebutkan bahwa kita mencari pair non-terminal yang dihasilkan oleh 1 buah non-terminal lain. Nah, jika ditemukan non-terminal yang menghasilkan kombinasi dari 2 buah non-terminal yang ada pada baris pertama ini, maka kita akan menambahkannya pada tabel di indeks baris yang sesuai. Yang mana di sini misalkan indeks baris kedua ini, indeks baris kedua adalah indeks baris yang memodulikan 2 kata, dan begitu seterusnya. Jadi tabel ini akan terus ditambahkan dengan non-terminal yang menghasilkan 2 pasangan non-terminal yang diperoleh dari baris pertama maupun baris-baris berikutnya pada iterasi di sini. Nah, setelahnya kita akan menentukan apakah pada parsing table yang dihasilkan terdapat starting symbol, yaitu yang berupa starting symbol pada CFG kami itu adalah E. Jika terdapat starting symbol tersebut, maka artinya kalimat tersebut valid, sehingga kita akan perlu memperoleh tree dari hasil parsingnya. Nah, jika diperoleh starting simbolnya, maka kita akan mengset flag-nya itu dengan true. Kemudian kita akan mengembalikan hasil flag-nya itu
dengan menggunakan keyword return. Nah, kemudian di sini ada metode terakhir yaitu metode showTree. Metode showTree ini kita gunakan untuk mengkonstruksi tree hasil parsing dari kalimatnya. Jadi di sini parameternya ini menerima satu buah rules utuh. Jadi pada di sini kita akan mengonstruksi tree-nya itu secara rekursif. Yang mana base case dari rekursinya itu ketika ditemukan rules yang hanya menghasilkan satu buah terminal saja. Jadi kalau rules-nya itu hanya menghasilkan satu buah terminal, maka dia tidak akan melakukan rekursi lagi, namun langsung mengembalikan rules-nya. Sedangkan jika rules tersebut menghasilkan dua buah non-terminal lain, maka kita perlu menelusuri dua buah non-terminal tersebut. Jadi pada prosesnya ini kita akan menelusuri tabel parsingnya dari elemen terakhir tabel parsing tersebut hingga ke baris pertama dari tabel parsingnya. Jadi untuk source code-nya seperti itu, mungkin kita akan demokan aplikasinya. Jadi untuk mendemokan aplikasinya, kita akan mengambil contoh dari data uji yang kita gunakan. Nah, di sini kita coba kalimat pertama. Jadi hasil validasi dari kalimat pertama pada aplikasi kami adalah valid. Yang mana di sini karena kalimatnya valid, dia akan menampilkan juga tree hasil parsingnya. Dari tree hasil parsing ini kita dapat melihat pola dari kalimat yang dimasukkan. Yang mana di sini pola kalimat pertama yang dideteksi itu dia subjek, predikat, dan objek. Nah, kemudian ada juga hasil-hasil lain dengan permutasi unsur-unsur penyusun yang berbeda. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu sebenarnya sama, subjek, predikat, dan objek, namun dengan permutasi unsur kata yang berbeda. Nah, mungkin kita coba contoh lain lagi satu. Nah, di sini hasilnya sama, yaitu valid. Dan di sini juga kita menampilkan pola kalimatnya yaitu subjek, predikat, pelengkap. Mungkin kita coba contoh terakhir. Contoh ketiga. Nah, di sini sistem kami menganggap bahwa kalimat ini tidak valid. Jadi meskipun hasilnya itu seharusnya valid. Di sini karena adanya sedikit penyesuaian pada CFG kami agar tidak terjadi overfitting terhadap data ujinya. Jadi ada sedikit trade-off dari akurasi yang harus kita jadikan CFG-nya itu. Mungkin sekian dari penjelasan source code dan demonya. Akan dilanjutkan kembali presentasinya oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu ada di bab 4, ada kesimpulan. Yang pertama terdapat 7 pola kalimat bahasa Bali yang berbeda dan terdiri atas susunan unsur penyusun kalimat subjek, objek, keterangan, dan pelengkap, yaitu subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap keterangan. Kemudian yang kedua ada akurasi dari CFG bahasa Bali yang diparsing dengan menggunakan algoritma CYK adalah sebesar 79%. Selanjutnya ada saran, diperlukan pemahaman yang baik terkait dengan bahasa Bali untuk menentukan kelas kata yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.